semuanya, kembali lagi di video barunya. Hai students, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lagi. Nah, pelajaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu perbedaan vocabulary yang mempunyai arti sama. Vocabulary yang bagaimana? Contohnya seperti home dan house. Tuh, mereka memiliki kata bahasa Inggris yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Lalu, seperti apa lagi? Ada desk dan table. Lalu, ada sick dan ill. Dan masih banyak lagi. Nah, di video ini kita akan mempelajari dan memahami bagaimana perbedaan dari vocabulary tersebut. Ayo kita mulai. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang home dan house. Nah, pada dasarnya, home dan house itu sama-sama memiliki arti rumah. Lalu, di mana letak perbedaan antara kedua kata tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas kata home. Home dalam bahasa Indonesia memiliki arti rumah. Tetapi sebenarnya student, secara makna, home itu bukan berarti rumah yang dalam bentuk fisik, melainkan rumah yang lebih emosional atau kenyamanan. Seperti bagaimana? Seperti nama kampung halaman, nama daerah asal, dan sejenisnya. Nah, supaya student lebih ngerti, Miss akan memberikan satu kalimat contoh penggunaan home dalam bahasa Inggris. Seperti, misalnya nih ada yang bertanya, where is your home? Nah, ada kata home kan? Kalian bisa menjawabnya dengan nama daerah kalian, nama desa kalian, nama kampung halaman kalian. Nah, di sini contohnya adalah my home in Palembang City, artinya rumahku di kota Palembang, gitu. Jadi, kata home itu memiliki arti yang lebih emosional lagi, yang lebih kenyamanan, bukan dalam arti rumah yang berbentuk bangunan fisik. Oke, dan perbedaan untuk house yang juga memiliki arti rumah, tetapi secara makna house adalah rumah yang berupa bangunan fisik atau bangunan yang kita huni, yang kita tinggali, yang ada dapur, ada ruang tamu, ada kamar tidur, dan lain-lain. Itu baru disebut dengan house. Jadi, contohnya, misalnya ada seseorang yang bertanya, where is your house? Nah, kalian bisa menjawab dengan alamat rumah kalian, misalnya di my house at Kasturi Street number 2. Nah, begitu. Jadi, sudah tahu kan apa sih perbedaannya home dan house, bagaimana menggunakannya dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke vocab yang selanjutnya. Selanjutnya ada desk dan table. Nah, sering banget nih kita mendengar kata desk dan table yang memiliki arti meja. Kalau mereka berdua adalah artinya sama-sama meja, lalu perbedaannya di mana? Mari kita lihat. Yang pertama itu ada desk. Nah, desk yang dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti meja. Tetapi sebenarnya desk itu adalah meja yang dalam bentuk formal, student. Bentuk formal yang bagaimana? Seperti meja sekolah, meja kerja, meja reservasi, meja check-in, dan sejenisnya. Itu dinamakan desk. Jadi misalnya nih, ada di suatu pertemuan, kalian melihat ada namanya meja reservasi atau reservation desk. Nah, dalam bahasa Inggris, desk digunakan dalam situasi formal. Sedangkan untuk table itu kebalikannya, yaitu yang digunakan dalam situasi non-formal, seperti meja rias, meja dapur,
meja televisi, meja makan, dan sejenisnya. Jadi, meja-meja yang bukan dalam bentuk formal itu baru disebut table. Sedangkan dalam situasi formal, misalnya dalam kantor, dalam sekolah, dalam suatu pertemuan, itu dinamakan desk. Sedangkan kalau ada meja di dalam kamar kalian, ada meja di dapur, ada meja di ruang tamu, itu namanya table. Begitu ya, student, perbedaan antara desk dan table. Kita lanjut. Vocab yang selanjutnya adalah sick dan ill. Nah, sick dan ill ini memiliki arti sakit. Lalu, sebenarnya dalam bahasa Inggris, perbedaan kedua kata itu apa? Yang pertama, kita akan membahas sick, di mana sick itu memiliki arti sakit, tetapi secara makna, sick itu adalah kondisi badan yang tidak sehat yang bisa disebabkan oleh apapun. Jadi nih, misalnya student tiba-tiba ngerasa nggak enak badan, tiba-tiba aja ngerasa lesu, itu dinamakan sick. Sedangkan untuk informasi tambahan ya student, bahwa sick dalam English British itu diartikan sebagai mual, bukan sakit yang parah. Sedangkan ill baru itu dinamakan kondisi badan yang tidak sehat karena suatu penyakit. Jadi misalnya seseorang sakit karena penyakit malaria. Nah, itu dinamakan dalam bahasa Inggris ill. Begitu student. Jadi perbedaan sick dan ill itu dari penyebab rasa sakit itu. Kalau disebabkan oleh bukan karena penyakit disebut sick, sedangkan jika disebabkan oleh penyakit disebut ill. Gitu. Kata selanjutnya ada good day sama good afternoon. Nah, mungkin student pernah belajar nih di sekolah. Kadang ada yang bilang good day, kadang ada yang bilang good afternoon. Lalu perbedaannya apa? Sedangkan yang kita tahu bahwa good day dan good afternoon itu artinya sama-sama selamat siang. Oke, supaya student lebih mengerti, mari kita lihat perbedaannya. Pertama, good day. Sebenarnya, perbedaan utama dari kata good day dan good afternoon itu adalah pada waktu penggunaannya. Nah, good day itu sendiri yang memiliki arti selamat siang digunakan pada pukul 11 sampai 14.00. Berarti dari jam 11 siang sampai jam 2 siang kita menggunakan kata good day. Begitu. Sedangkan untuk good afternoon yang memiliki arti selamat siang juga digunakan pada pukul 14.00 sampai 18.00. Berarti dari pukul 2 siang sampai pukul jam 6. Kita menggunakan good afternoon. Nah, bisa melihat kan perbedaan good day dan good afternoon, yaitu pada waktu, pada pukul kita menggunakan kata tersebut. Jadi sebelum menggunakan good day atau menggunakan good afternoon, jangan lupa dicek dulu jamnya ya, student. Nah, bagaimana? Sekarang sudah tahu kan letak perbedaan vocabulary tersebut. Jadi sebenarnya ada banyak banget vocabulary yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau student pada suka video ini bisa komen di bawah, Miss akan bikin video part selanjutnya. Nah, untuk kali ini videonya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat untuk semua yang nonton. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang banyak. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.